ini nyata, ini benar-benar genosida ini. Kemudian apa yang kami sampaikan ini adalah yang ada di laporan yang disampaikan oleh Afrika Selatan kepada Mahkamah Internasional. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan The Hafiz Channel, di mana iman dan pengetahuan bertemu. Oke, jadi beberapa waktu lalu kita mendengar, menyaksikan, dan melihat ya tayangan-tayangan di media-media mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan untuk menuntut atau menyeret Israel ke Mahkamah Internasional dengan gugatan kejahatan genosida yang dilakukannya di Gaza, Palestina. Baru saja atau malam ini kami di Hafiz menemukan sebuah channel yang membongkar begitu, lebih tepatnya mengungkap catatan dokumen gugatan tersebut. Jadi di sini kita akan mencoba melihat seperti apa dokumennya ya, laporan gugatannya itu. Kemudian kita akan lihat bersama tindakan-tindakan seperti apa yang menyebabkan Israel ini dikategorikan melakukan genosida di sana, di Gaza, Palestina. Kita simak tayangannya, kemudian kita ulas ya. Jadi di awal tayangan, channel tersebut memberikan alasan kenapa perlu untuk membuka atau mengungkap dokumen tersebut, karena pihak Amerika menyebutkan dokumen tersebut sebagai dokumen yang kontraproduktif dan tidak pantas katanya, sehingga channel ini melalui host menyatakan perlu untuk mengungkapkan kepada publik mengenai isi dari dokumen gugatan tersebut, dan kami akan mengulasnya untuk Anda semua. Di dalam dokumen ini disebutkan setidaknya ada 8 aspek ya yang menyebabkan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel ini adalah sebuah kejahatan genosida. Yang pertama disebutkan di situ bahwa Israel telah banyak membunuh rakyat Palestina. Data-data yang disajikan di dalam dokumen tersebut juga sangat lengkap ya mengenai tindakan pembunuhan Israel kepada rakyat Palestina ini. Bahkan kami David sendiri yang telah menyaksikan tayangan ini sangat tidak percaya bahwa ini dilakukan oleh manusia, karena apa yang dilakukan oleh Israel ini sungguh di luar batas kemanusiaan, sungguh kejam dan biadab. Jadi di situ disebutkan bahwa Israel telah membunuh sekitar 21.000 rakyat Palestina ya, di mana 70% di antaranya diyakini adalah perempuan dan anak-anak. Ada tambahan sekitar 7.780 orang yang hilang atau yang diyakini berada di bawah reruntuhan. Sekitar 17.000 keluarga telah kehilangan banyak anggotanya. Tidak hanya itu, Israel telah membunuh
311 petugas kesehatan, 103 jurnalis atau 73% dari seluruh jurnalis terbunuh pada tahun 2023, membunuh 144 pekerja PBB, dan ini merupakan angka tertinggi jumlah pekerja bantuan kemanusiaan yang terbunuh dalam sejarah PBB dalam waktu singkat. Insya Allah. Jadi mereka itu tidak kenal tidak kenal siapa korbannya, siapa targetnya, begitu. Siapa saja mereka bantai gitu ya. Ya Allah. Dan kenapa dunia itu seperti bungkam gitu ya? Negara-negara Arab itu seperti bungkam gitu ya. Ya Allah. Ya. Israel laknatullah. Para ahli mengatakan bahwa perang Israel harus dianggap sebagai perang terhadap anak-anak. Dalam 3 minggu pertama saja, ini di dokumen tersebut ya, dikatakan dalam 3 minggu pertama saja Israel telah membunuh lebih banyak anak dibandingkan seluruh anak-anak yang terbunuh di seluruh zona konflik sejak tahun 2019. Allahu Akbar, ya Allah. Betapa kejamnya, biadabnya Israel ini ya, teman-teman semua. Aspek kedua dari genosida yang disebutkan di dalam dokumen tersebut kemudian adalah kerugian fisik dan mental yang serius yang menimpa warga Palestina. 55.000 warga Palestina telah terluka sejak penyerahan dokumen, dan di antara mereka yang terluka, luka bakar dan amputasi adalah hal yang biasa karena Israel menyerang begitu banyak rumah sakit di Gaza pada sebagian besar waktu. Mereka benar-benar tidak berfungsi ya. Jadi rumah sakit benar-benar tidak berfungsi, terutama di wilayah utara, dan sebagian besar pasien terpaksa harus menunggu untuk mati ya, kasarnya begitu ya, dengan kematian yang lambat dan menyakitkan. Aspek selanjutnya yang disebutkan di dalam dokumen tersebut, kenapa tindakan Israel disebut dengan genosida adalah bahwa Israel melakukan dehumanisasi terhadap warga Palestina. Khususnya banyak kejadian di mana warga Palestina ditangkap dan dipaksa telanjang dalam cuaca dingin dan tanpa kamar mandi. Mereka filmkan dan dirayakan di saluran-saluran Telegram Israel. Coba kalian bisa berpikir nggak, ini manusia macam apa yang berbuat sedemikian? Jadi mereka itu menganggap bahwa apa yang mereka lakukan begitu ya, tindakan-tindakan kejam, biadab, tidak berperi kemanusiaan yang mereka lakukan itu adalah sebagai lelucon begitu ya, sebagai bahan candaan ya, di antara mereka. Ya Allah ya Rabbana, semoga Allah melaknat kalian ya, orang-orang Israel, melaknat dan menghukum kalian ya. Kemudian di dalam dokumen aspek selanjutnya adalah aspek genosida berikutnya adalah pengusiran massal yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Sebanyak 2,3 juta penduduk Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka. Sekitar 85% dari penduduk Gaza yang kini menjadi tunawisma. Begitu kasihan masyarakat Gaza ini, memprihatinkan begitu kondisinya. Bayangkan bila hal ini bisa terjadi terhadap kita, teman-teman. Mungkin kita tidak akan sanggup menghadapi musibah seperti ini ya. Dalam dokumen tersebut juga dicatat bahwa pengungsian warga Palestina untuk semua maksud dan tujuan ini bersifat permanen. Dalam artian bahwa mereka yang telah melarikan diri tidak akan bisa kembali ke rumahnya karena Israel telah merusak dan menghancurkan 60% perumahan di Gaza. Aduh, sampai sini kita gimana ya, tidak terbayang begitu ya, kekejaman yang dilakukan Israel bisa sedemikian begitu ya ke rakyat Palestina. Sampai poin ini juga
Ini benar-benar sudah bisa membuktikan kejahatan genosida Israel ini kepada rakyat Palestina. Oke, kita lanjutkan di aspek selanjutnya. Jadi aspek yang selanjutnya, yaitu aspek keempat dari genosida ini, adalah bahwa Israel telah melakukan perampasan akses terhadap pangan atau bahan makanan dan air. Di dalam dokumen atau laporan tersebut juga dicatat bahwa pengepungan Israel telah mendorong Gaza ke ambang kelaparan yang dialami oleh 4 dari 5 orang, di mana 93% penduduknya menghadapi krisis kelaparan dengan tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini merupakan tingkat kelaparan tertinggi yang pernah tercatat IPC. Kemudian 1 dari 4 rumah tangga terpaksa menjual harta benda mereka untuk membeli makanan. Coba teman-teman bayangkan gitu. Seorang koordinator tim medis darurat mengutip setiap orang yang dia ajak bicara, mereka bilang sedang kelaparan. Kemanapun koordinator ini pergi, orang-orang meminta makanan kepadanya, bahkan di rumah sakit pun demikian. Jadi betapa banyak orang-orang yang kelaparan gitu di jalan-jalan, di mana-mana seperti itu. Israel juga memutus pasokan air ke Gaza Utara, dan serangan udara Israel telah menghancurkan sebagian besar sistem air di Gaza. Rata-rata orang di Gaza saat ini hanya memiliki akses terhadap 1,5 liter air saja untuk memenuhi kebutuhan seperti memasak dan membersihkan diri. Para ahli memperkirakan bahwa lebih banyak orang Palestina akan mati kelaparan dan kehausan karena serangan udara Israel, dan beberapa orang percaya bahwa adapun truk-truk bantuan yang masuk ke Gaza ini jumlahnya sungguh masih sangat jauh di bawah jumlah yang dibutuhkan. Nah, bila teman-teman pernah mengikuti channel YouTube-nya Bang Muhammad Hussein beliau pernah mengatakan bahwa dalam kondisi tidak perang pun 500 kalau kami tidak salah. Sementara ini yang masuk hanya 20 kemarin, hanya 20 truk coba. Ini dalam kondisi perang, sangat jauh gitu dari jumlah yang dibutuhkan. Betapa besar penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana Kita di sini alhamdulillah kita terbebas dari perang, kita merdeka, terbebas dari kondisi-kondisi yang dialami oleh saudara kita itu di sana. Mengikuti pemberitaan seperti ini harus semakin bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan berupa kemerdekaan untuk digunakan sebaik-baiknya seperti itu Oke, kita lanjut aspek yang selanjutnya, yang kelima disebutkan di dalam laporan adalah adanya perampasan akses terhadap kebersihan pakaian dan sanitasi yang memadai. Tidak ada tempat berlindung di Gaza sama sekali. Pengeboman Israel semakin hari semakin meningkat. Nah, Gaza ini dulunya termasuk tempat terpadat di muka bumi. Terdapat sekitar 12.000 orang per kilometer persegi, per 1 kilometer persegi di Gaza. Sehingga tidak ada ruang kosong yang tersisa bagi orang-orang untuk berlindung. 486 orang menggunakan 1 toilet, dan diperkirakan ada 1 kamar mandi untuk setiap 4.500 orang. Benar-benar ini di luar nalar kalau kita bilang di luar akal sehat kita untuk menerimanya. Kita tidak bisa, akal kita tidak mampu menerima kondisi ini gitu Dan Israel, tidak hanya itu, Israel itu secara rutin mengebom tempat penampungan ini. Kemudian aspek yang keenam dari genosida yang disebutkan di dalam dokumen tersebut adalah perampasan bantuan medis ke Gaza. Israel telah menunjukkan ketidakpedulian secara terang-terangan dan total terhadap perlindungan fasilitas medis di Gaza. Kita banyak menyaksikan rumah sakit diubah menjadi mayat dan reruntuhan. Fasilitas yang seharusnya dilindungi ini dibom dan ditembaki oleh tank dan senjata, sehingga membunuh pasien dan staf medis di sana.
Banyak dokter yang benar-benar merasa kelelahan dan putus asa. Tidak sedikit yang harus mengamputasi anggota tubuh korban yang menderita luka bakar parah gitu ya, tanpa anestesi atau alat bedah yang disterilkan. Kemudian karena evakuasi paksa oleh tentara Israel, beberapa dokter harus meninggalkan pasiennya. Coba itu bagaimana itu kelakuan Israel seperti itu? Apakah ini perilaku seorang manusia begitu ya? Israel juga membunuh begitu banyak dokter spesialis di Gaza, merusak masa depan layanan kesehatan di Gaza selama bertahun-tahun yang akan datang. Setidaknya 570 warga Palestina telah terbunuh di rumah sakit. Beberapa di antaranya meninggal karena Israel memutus aliran listrik dan bahan bakar, dan lebih dari 360.000 kasus penyakit menular yang sudah terdokumentasi dilaporkan di tempat penampungan UNRWA. Banyaknya orang yang meninggal di rumah sakit telah membuat banyak dari rumah sakit ini menjadi kuburan massal. Semoga semua yang meninggal ini syahid ya teman-teman. Kita doakan ya. Rabbana taqabbal syuhada'ahum, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, semoga mereka semua mati syahid ya Allah. Kita lanjutkan aspek yang ketujuh. Yang ketujuh adalah kehancuran kehidupan warga Palestina di Gaza, yang mengacu pada fakta bahwa Israel telah menghancurkan tatanan masyarakat di Gaza. Israel tidak hanya menghancurkan kamp-kamp pengungsi, rumah sakit, toko roti, masjid-masjid, perpustakaan, sekolah, tempat-tempat bersejarah. Israel telah menghancurkan perpustakaan umum juga ya, perpustakaan umum utama di Gaza, dan telah membunuh ulama terkemuka di Gaza. Israel telah merusak dan menghancurkan beberapa pusat kebudayaan dan museum. Israel menargetkan banyak situs bersejarah, situs Romawi yang berusia 2000 tahun. Israel juga menargetkan 318 situs keagamaan Muslim dan Kristen, termasuk Masjid Agung Amari yang berusia lebih dari 1500 tahun, dan gereja Saint Pierus yang diyakini sebagai gereja tertua ketiga di dunia. Ya Allah ya Rabbana, ini benar-benar penghancuran total dan pengrusakan total terhadap rakyat Palestina ini ya. Termasuk di dalamnya adalah jurnalis, kemudian guru, intelektual, tokoh masyarakat, dokter, perawat, pembuat film, penulis, penyanyi, direktur dan dekan universitas, kepala rumah sakit, ilmuwan, ahli bahasa, penulis naskah drama, novelis, seniman, dan musisi. Semuanya terbunuh, semuanya, tidak ada yang tersisa. Betul-betul usaha untuk menghapuskan seluruh tatanan masyarakat Palestina. Ini nyata, ini benar-benar genosida ini. Kemudian apa yang kami sampaikan ini adalah yang ada di laporan yang disampaikan oleh Afrika Selatan kepada Mahkamah Internasional. Oke, kemudian aspek yang terakhir yang disebutkan di sini, Israel membunuh sekitar 2 ibu setiap jam, 2 orang ibu setiap jam di Gaza, dengan banyak saksi mata melaporkan. Diperkirakan 5.500 wanita hamil di Gaza melahirkan setiap bulan dalam kondisi tidak aman di area terbuka, di reruntuhan rumah sakit yang dibanjiri dan tanpa kebersihan. Perempuan hamil yang membutuhkan operasi sesar melakukannya tanpa obat bius. Jumlah kelahiran prematur telah meningkat sebesar 25 hingga 30%, dan semakin banyak bayi Palestina yang meninggal karena penyebab yang tidak dapat dicegah dan kekurangan pasokan medis. Ya ampun. Ini kira-kira ini 8 aspek yang tertera di dalam pelaporan yang disampaikan oleh Afrika Selatan kepada
Mahkamah Internasional atas tindakan genosida Israel. Nah, kemudian istilah genosida itu disebutkan ya, dijelaskan juga di dalam tayangan di channel ini. Jadi disebutkan bahwa istilah genosida itu diciptakan pertama kali pada tahun 1944 oleh seorang pengacara Yahudi Polandia yang merupakan putra korban Holocaust ya, untuk memberi nama pada apa yang sampai saat itu disebut sebagai kejahatan tanpa nama. Konvensi genosida PBB diadakan segera setelah itu pada tahun 1948 untuk memastikan bahwa kengerian Holocaust ya, Holocaust itu pembantaian pembantaian kaum Yahudi oleh Hitler ya. Nanti teman-teman bisa searching di Google, cari info mengenai Holocaust ini. Ini adalah penghapusan ras Yahudi ya, Holocaust ini. Jadi konvensi genosida PBB diadakan untuk memastikan bahwa Holocaust ini agar tidak pernah terulang kembali. Langkah yang diambil oleh Afrika Selatan ini benar-benar patut diapresiasi ya oleh dunia ya. Dan di akhir kalimatnya host menyebutkan bahwa petisi Afrika Selatan ini benar-benar sebuah layanan kepada dunia, karena ini memberi kesempatan kepada dunia untuk menjadikan istilah genosida ini benar-benar adalah sesuatu yang perlu diperhatikan dan jangan sampai terulang begitu mungkin ya, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa kami tayangkan pada kesempatan kali ini. Semoga tayangan ini bisa membuka mata, hati, pikiran kita semua terhadap apa yang sebenarnya terjadi di Palestina, agar kita bisa lebih semakin simpati kepada mereka ya, dan semakin menjadarkan kepada kita begitu mengenai nikmat dari sebuah kemerdekaan gitu ya. Kita harus benar-benar merasa bersyukur menggunakan kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik ya. Kemudian Hafiz terus menghimbau bahwa kita teruslah panjatkan doa-doa terbaik untuk saudara kita di Palestina sana ya, seperti itu. Jika kita tidak bisa memberikan donasi berupa uang, makanan, atau pakaian, maka donasilah dengan doa, seperti itu. Oke, demikian yang bisa kami tayangkan. Dukung terus channel kami untuk syiar yang lebih luas. Mohon maaf bila ada salah kata selama tayangan berlangsung. Akhirnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومحمدا رسول الله